Halo Taurus, welcome back to my channel. Apa kabar Taurus semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya Taurus. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan kabar bahagia yang akan kamu dengar dalam waktu dekat. Apa itu kabar bahagianya? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Taurus, kamu fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu lebih dalam. Kamu rasakan kabar bahagia apa yang akan kamu dengar dalam waktu dekat ini. Kita akan shuffle kartunya dulu ya Taurus. Fokuskan kartu ini, kamu rasakan dari kamu bayangkan kabar bahagia apa yang akan kamu dengar dalam waktu dekat ini. Oke. Kabar bahagia apa yang akan kamu dengar dalam waktu dekat ini. Kabar bahagia apa yang ingin kamu dengar dalam waktu dekat ini. Oke. Ada pure intention. Ada friendship. Ada ask for help. Ada magical getaway. Nah, kita akan coba bahas di sini ya. Tapi ingat, Taurus, ini energi banyak orang. Secara general ya kita baca. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, ya artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini. Oke. Kita akan lihat di sini ada magical getaway, di mana kamu akan menemukan pintu keajaiban. Keajaiban seperti apa? Ya, sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Saat kamu ada sesuatu, impian atau keinginan kamu yang belum terwujud ya, semoga kabar bahagia itu akan datang. Ya, kabar bahagia tentang impian atau keinginan kamu, semoga itu akan bisa mewujudkan ya, gitu ya. Karena di sini ada pintu keberuntungan atau pintu keajaiban ya. Oke. Taurus semuanya, di sini ada pure intention. Nah, kalau berkata dengan pure intention di sini, nah ada manifestasi yang akan kamu dapatkan, di mana kamu menggunakan semua energi kamu untuk bisa merubah semua hidup kamu, ya, merubah ke mana ya pasti ke kebaikan gitu ya. Ya, manifestasi kamu apa? Ya tujuan kamu itu pengen ya merubah semuanya dari kehidupan yang mungkin saat ini masih baik ya, pengen lebih baik lagi gitu ya. Atau di saat ini kamu punya pekerjaan yang biasa aja ya, kamu pengen yang luar biasa nantinya ke depan gitu ya. Saat kamu mempunyai karir gitu ya, yang mungkin belum meningkat, belum ada progres gitu ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini akan ada suatu progres ya dalam karir kamu gitu. Itu gambaran di sini ya buat Taurus. Baik itu dalam hal pekerjaan kamu atau dalam hal percintaan kamu di sini. Dimana ya terlihat jelas di sini bahwa kamu ya ada ask for help, dimana bahwa ada energi dimana kamu butuh bantuan dari ya mungkin dari teman atau dari seseorang. Kenapa di sini ya kamu punya masalah yang kamu hadapi mungkin tidak bisa kamu selesaikan sendiri. Nah itu terjawab sudah bahwa selama ini, nah itu ada pertolongan dari Tuhan sebenarnya. Tuhan yang selalu membantu kita dalam segala masalah-masalah yang kita hadapi ya. Nah itu bermacam-macam cara Tuhan membantu kita. Entah itu menolong kita melalui teman ya, atau memang benar-benar ada keajaiban bagi kita ya. Nah banyak cara Tuhan akan masuk ke dalam hidup kita, membantu kita ya. Nah namanya kita hidup di dunia pasti ada ya masalah, tidak ada masalah. Dan itu tergantung kita menyikapi seperti apa. Nah, jadi intinya di sini kabar bahagia apa yang kamu dapatkan ya, salah satunya teman kamu selalu bersedia membantu kamu di sini. Nah, itu satu. Dan di sini akan ada sebuah pintu keajaiban buat kamu. Nah, tentang apa ya? Tentang apa yang sudah kamu impikan selama ini itu akan terwujud gitu loh. Ya, buat Taurus. Oke, nah itu kita baca dari energi kamu dulu ya di sini. Ya mungkin dimana suatu hari atau sebelum saat ini kamu merasakan bahwa kapan ya aku mendapatkan pekerjaan, kapan ya aku
mulai memperbaiki finansial aku? Kapan ya aku bisa memperbaiki hubungan aku dengan teman-teman ya? Kapan ya aku bisa memperbaiki hubungan aku dengan pacar gitu ya? Atau bisa saja kamu saat ini lagi lost contact gitu ya, atau lagi LDRan ya, mungkin tidak ada komitmen di sana. Jadi kapan ya aku bisa berkomitmen dengan seseorang gitu ya? Kapan ya aku akan dilamar? Kapan ya aku bisa melamar seseorang yang pantas buat aku? Nah, bisa saja ada sesuatu bayangan kamu, hayalan kamu, atau impian kamu selama ini yang masih belum terwujud. Nah, kamu pengen segera itu terwujud. Nah, banyak cara di sini. Bagaimana caranya untuk mewujudkan itu? Ya tidak hanya kita menunggu. Ya pasti ada usaha, ya kan? Pasti ada usaha, pasti ada doa di sini. Pasti banyak cara untuk bisa kita mewujudkan impian-impian kita. Oke. Nah, itu yang terlihat di sini ya buat teman-temanku Taurus. Di sini ada Magical Gateway ini menggambarkan bahwa pintu keajaiban itu akan selalu ada buat kamu. Ya saat kamu mencoba berusaha, wah aku pengen nih saat aku tidak punya pekerjaan, aku pengen mencari suatu pekerjaan nih. Pekerjaan seperti apa yang aku dapatkan? Ya otomatis pekerjaan yang sesuai bidangnya aku, sesuai ya kriteria aku, karakternya aku gitu ya. Jadi di sini kamu apa yang kamu inginkan tentang suatu pekerjaan, nah Tuhan memberikan jalannya kepada kamu. Disinilah arti kata dari Magical Gateway ya. Nah itu suatu jalan bagi kamu. Jadi di mana kamu bisa melihat peluang, di sana ada peluang, ya udah kamu ikuti jalur itu. Bagaimanapun ya kamu tetap selalu berusaha di situ. Nah itu ya teman-temanku Taurus. Begitu juga halnya dengan percintaan kamu. Percintaan kamu ya mungkin selama ini, kapan ya aku ketemu orang yang baik? Kapan ya aku ketemu dengan orang yang tulus? Kapan ya aku ketemu dengan orang yang tidak memanfaatkan aku? Nah semua itu pasti akan terjawab. Terjawab di mana ya? Tuhan memberikan jalan keluar kepada kamu, adalah pintu keajaiban. Ya, ada Magical Gateway di sini buat kamu. Itu tergantung kamu menyikap seperti apa, memanfaatkannya seperti apa ya. Buat Taurus. Jadi segala sesuatu itu memang benar-benar kita itu dikasih pikiran sama Tuhan, dikasih pemikiran ya, dikasih hati dan perasaan, yaitu buat bisa digunakan untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan kita sendiri. Ya, sama halnya dengan kebahagiaan. Aku pengen bahagia. Ya, kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri, bukan orang lain yang ciptakan. Kayak sama psikologis kita sih yang berkata, wah, psikologis kita itu seperti apa ya? Kita sendiri juga yang memikirkan apa? Ya, itu tadi. Kalau kita punya ketakutan nih, nah, aku nanti kalau ke sana, kalau ketemu nih orang jahat atau apa. Nah, kadang-kadang itu psikis kamu aja berkata gitu. Sekarang kan nanti aku kalau makan ayam ntar gatal-gatal gitu ya. Nah sebenarnya itu ya alergi entah apa gitu ya. Kadang-kadang psikis kita itu bermunculan saat kita punya rasa takut, punya rasa khawatir, rasa punya ya karena mungkin selama ini ada trauma. Nah itu yang terjadi ya. Jadi pikirkanlah yang baik-baik ya, rasakanlah yang baik-baik, karena itu juga akan terjadi. Karena setiap apa yang kita pikirkan pasti itu akan terjadi. Oke? Jadi pikirkanlah yang baik-baik, pikirkanlah kebahagiaan. Nah, karena di situ pintu keajaiban buat kamu itu selalu ada. Tuhan selalu memberikan buat kamu, ya. Oke, buat Taurus. Akan ada pertolongan di sini buat kamu. Apapun bentuknya itu. Saat kamu terpuruk pun, tidak mungkin Tuhan tidak akan menolong kamu. Ya, saat kamu patah hati juga, pasti Tuhan akan menolong kamu. Siapapun Tuhan kamu, ya. Itu semua sama. Selagi kita menyerahkan diri kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, bahwa segala yang kita lakukan di sini ya itu pasti jalannya dari Tuhan gitu ya. Nah itu ya, itu sedikit pencerahan sih buat teman-temanku Taurus ya. Oke, kita akan lihat di sini buat Taurus yang ingin personal reading atau coaching, bisa kontak person di kolom deskripsi ya, bisa hubungi di sana ya. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya ya silakan cek dan dicek juga di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan sebelum ini ya. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke. Buat Taurus, kita akan lihat di sini. Kabar bahagia apa yang akan kamu dengar lagi, yang akan kamu rasakan dalam waktu dekat ini? Oke. Oh, banyak sekali. Kita akan coba tutup lagi ya. Kabar berita apa lagi yang akan kamu dengar? Oke.
kita turunkan semua ya dulu ya kartunya, baru kita bacakan biar bisa kita sinkronkan dari kartu A sampai kartu Z ya. Oke. Oke, sini kita tutup. Tadi ada yang sudah muncul, Strength, ada Nine of Pentacles, ada Strength di sini. Kita ambil 3 lagi. Ada Wheel of Fortune. Oke, muncul lagi Ace of Cups, ada Eight of Wands. Wah, di sini ceritanya sudah langsung muncul ya. Oke, kartunya bagus sekali buat kamu Taurus. Ada di Hierophant di sini. Ada Taurus. Wah, Taurus sama Taurus kayaknya bisa berdiling ya, bisa kayaknya cocok karena di sini ada energi yang menyejukkan ya antara Taurus sama Taurus dalam energi ini. Ya mudah-mudahan bagi kamu yang resonate di sini Taurus sama Taurus bisa akan cocok ya. Nah, di sini juga ada Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio. Aries, Leo, Sagi juga ada Leo di sini. Taurus, Virgo, Capri. Gemini, Libra, Aquarius. Ada The Devil, Capricorn. Oke, Aries, Leo, Sagi. Nah, itu zodiak yang dilihat dengan kamu saat ini ya, buat Taurus. Nah, kita akan baca di sini. Memang di awal kehidupan kamu ya, mungkin di kehidupan sebelum ini kamu merasakan bahwa dalam hubungan percintaan kamu itu kamu merasakan bahwa seseorang yang datang kepada kamu itu selalu nggak baik, selalu punya energi negatif. Ya, contohnya yang dia hanya memanfaatkan kamu, yang dia hanya melihat kamu dari segi fisik gitu ya, yang dia hanya punya nafsu melampiaskan semua gairahnya. Nah, bisa saja seperti itu. Itu membuat hati kamu tersakiti dengan hal seperti itu. Jadi di sini kamu merasakan bahwa setiap aku ketemu orang, setiap aku jumpa dengan seseorang yang menyukai aku, itu pasti punya energi negatif. Jadi seakan-akan kamu merasakan bahwa nggak ada kebahagiaan dalam hidup aku gitu loh. Nah, itu yang kamu rasakan. Tapi semua itu terjadi memang ya, kadang-kala Tuhan memberikan kita ya berbagai macam cobaan, berbagai macam kehidupan gitu ya, pelajaran. Jadi kita anggap ini suatu pelajaran buat kamu untuk menjadi seorang yang lebih kuat gitu loh, seorang yang bisa memahami bahwa hidup ini tidak hanya sampai di sini gitu, karena bakal ada kehidupan lain nantinya ke depannya. Jadi saat kamu ketemu dengan masalah, dengan orang seperti ini, kamu harus bisa meyakinkan diri kamu bahwa ya aku harus bisa lepas dari orang ini. Karena dia buang-buang waktu, buang energi kamu juga nanti jenuh dengan hubungan seperti ini, kamu akan terus disakiti. Jadi ada gambaran di mana bahwa kamu ya aku harus melepaskan itu. Oke. Nah, itu gambaran kamu di sini. Karena kamu tidak ingin terlalu disakiti terus. Nah, jadi ada harapan karena melihat kamu di sini ya, orang yang mapan, orang yang berhasil ya, sukses di sini dari segi finansialnya kamu, atau terlihat kamu di sini orang yang bijaksana juga. Tapi entah kenapa orang yang datang kepada kamu itu hanya orang-orang yang ingin memanfaatkan kamu. Disitulah kamu mulai menyadari bahwa ya, aku tidak mau dimanfaatkan lagi. Aku tidak mau dikhianati atau dibohongi lagi atau disakiti lagi. Nah, apa yang harus aku perbuat? Walaupun banyak konflik yang sering terjadi, yang kamu rasakan, nah itu akan membuat kamu kuat, seorang yang kuat. Karena apa? Kamu sudah sering nih ketemu dengan masalah-masalah yang membuat itu sebagai pelajaran buat kamu, ya, sebagai proses pendewasaan kamu. Nah, itu. Dan semua itu ada perubahan dalam hidup kamu. Karena ada keinginan nih, ya, selama ini aku tidak pernah bahagia, itu yang aku rasakan. Aku pengen berubah hidup aku. Aku pengen semuanya berubah. Berubah kemana ya? Pasti ke kebaikan. Nah, disinilah pintu keajaiban itu ada buat kamu. Jadi akan ada perubahan di sini. Ya mungkin dalam waktu dekat kabar baik itu atau kabar bahagia itu akan kamu rasakan bahwa akan ada perubahan dari diri kamu nih.
Perubahan dari segi apa? Dari segi percintaan kamu. Akan ada seseorang yang bisa mengerti akan kamu nantinya, ya. Di sini ada Ace of Cup. Perubahan apa? Ya setelah kamu meninggalkan dia, ataupun setelah kamu bisa move on dari dia, karena kamu juga berpikir bahwa aku harus bahagia nih ke depan. Jadi disitulah mungkin pintu keajaiban itu ada buat kamu, sehingga ya seseorang itu akan hadir buat kamu. Oke? Entah itu kamu ketemu melalui teman, entah itu kamu melalui pas ada reunian gitu ya, atau dia seorang teman-temannya kamu ya, atau dia rekan kerjanya kamu ya, mungkin selama ini punya rasa tapi kamu tidak mengetahui. Nah, bisa saja hal seperti itu terjadi ya. Siapapun dia, karena di sini ada perubahan dalam hidup kamu. Karena dari keinginan kamu ingin merubah semuanya ya ke kebahagiaan, itu terjadi. Seseorang akan memberikan kebahagiaan kepada kamu, akan memberikan perasaannya kepada kamu. Oke? Nah, itu gambaran di sini. Di sini ada juga Act of Wands. Act of Wands ini ya akan ada perubahan kebaikan ya. Nah, ini tadi kamu pengen dimana bahwa ya aku nggak mau lah ya sering disakiti, ketemu orang yang ya, bisa dikatakan jahat lah ya gitu ya. Sebenarnya nggak ada sih orang yang jahat. Orang tuh baik-baik semua. Cuman kadangkala apa ya namanya ya, kesempatan atau keadaan yang memaksa dia untuk berbuat jahat gitu loh. Nah, itu sih yang ada. Jadi semua orang itu baik, tergantung kita sih menyikapinya seperti apa. Jadi bisa dikatakan di sini ada perubahan kamu, di mana kamu ingin ada kebaikan dalam hidup kamu, dan itu terjadi. Setelah apa? Setelah kamu menyadari bahwa wah, aku sadar kayaknya Tuhan memberikan aku suatu masalah agar aku bisa mendekatkan diri kepada yang kuasa gitu loh. Karena ya mungkin selama ini aku lupa untuk beribadah ya, melakukan mungkin ibadah-ibadah aku, di mana bahwa aku yakin segala sesuatu yang terjadi dalam hidup aku pasti ada hikmahnya. Nah, itu ya, itu yang kamu rasakan. Oke? Di Hierophant ini sini merupakan spiritual kamu yang berkata, sisi spiritual kamu itu mengatakan bahwa ya aku harus banyak beribadah, aku banyak berdoa di sini agar segala sesuatu itu berubah dalam hidup aku. Karena perubahan itu pasti ada ya. Ya, oke. Jika kita menginginkannya, nah jika kamu menginginkannya itu akan terjadi ya. Jika kamu meminta kepada Tuhan, pintu keajaiban itu akan datang buat kamu. Itulah kabar bahagia buat kamu. Ya mungkin kamu menyadari bahwa ya selama ini aku lupa, selama ini aku lalai akan ibadah aku. Nah, itu suatu kabar yang membahagiakan ya buat kamu, dimana kamu baru menyadari ya mungkin selama ini kamu terlena dengan kehidupan, mungkin terlena dengan rasa sakit kamu, terlena dengan kamu kebahagiaan kamu ya, lupa kamu akan Tuhan. Jadi di sini sebenarnya ada bantuan sih buat kamu, dan itu semua Tuhan yang memberikan kepada kamu. Oke? Buat teman-temanku Taurus, semoga apapun yang kamu inginkan, kabar baik atau kabar bahagia yang ingin kamu dengar, nah itu akan terwujud. Karena pintu keajaiban sudah ada di depan mata kamu, dimana kamu sudah menyadari bahwa hidup aku harus aku serahkan kepada Tuhan, gitu ya. Biar Tuhan yang akan mengatur semuanya. Intinya aku hanya bisa berusaha dan berdoa, itu ya. Buat teman-temanku Taurus semua, nah semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi, akan mendapatkan kabar-kabar bahagia yang lebih banyak lagi ya buat kamu, jika kamu menginginkan ya, itu gitu ya. Berbanyak aja berdoa, banyak aja doa, meminta sebanyak-banyaknya kepada Tuhan agar Tuhan bisa ngumpulkan ini doa-doa kamu. Kapan ya kamu membutuhkan, akan aku beri gitu loh ya. Oke? Buat teman-temanku Taurus, semoga bermanfaat buat kamu. Semoga ini menjadi hiburan buat kamu, menjadikan motivasi buat kamu juga ya, sebagai pencerahan juga. Sampai ketemu lagi, dadah.